hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Di peserta kegiatan IHT serta para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Belitang, Ibu Maria Ana. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Belitang Hulu, Pak Bero. Dan yang saya hormati Ketua Komite Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan IHT di SMK Negeri 1 Belitang ini dengan berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yanti Enda. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta kegiatan IHT dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Belitang. Yang kelima, pelatihan dan pemaparan materi IHT oleh narasumber. Dan yang terakhir, doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Yuliana. Ibu, kita akan memulai acara kita yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu bukan Negeri 1 Belitang. Untuk itu ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami ini dari awal hingga akhir, dan semoga kegiatan ini berada dalam lindungan-Mu serta ridho-Mu. Indonesia tanah airku, tanahku marahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.
SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cinta. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Selamat datang di SMK Negeri 1 Blitar. Untuk seluruh peserta HIAT, selamat datang juga untuk mengikuti kegiatan HIAT kita. Di sini saya bersyukur dengan Tuhan karena diberikan kesempatan oleh Ibu Ketua Pengelola untuk menjadi Ketua Panitia. Dan ini adalah hari pertama saya untuk jadi Ketua Panitia dan Panitia juga yang lain ya. Oke, baiklah, di sini selamat datang Bu Emma dengan seluruh peserta Dewan Guru HIAT dari SMK Negeri 1 Blitar, SMK Negeri 1 Blitar Hilir, dan SMK Negeri 1 Blitar Hulu. Selamat datang dengan menempuh jalan luar biasa. Di sini saya tidak terlalu menyampaikan terlalu banyak. Rambutan ke Padang Tikar, rambutan dibungkus bersama kardus. Agar hari ini acaranya lancar, Bu Ana kejar dulu 100. Ajak Bu Ana. Ayo ajak anak-anak kita sekolah di SMK, semua kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengelola SMK Negeri 1 Blitar, Ibu Mariana, ini saya singkat saja. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Blitar Hulu, Bapak seterusnya. Tapi kalau di SMK, Pak Leo mengajarkan orang kelas harus kelas, kan begitu. Orang berhukum harus nanam, harus isi pojok dan seterusnya. Yang isi apa? Pasir kan, tanah kan, lumpur kan di situ ada. Ada di situ benar-benar kita kata-kata tempat untuk katakan pengembangan. Dan tentu juga saya berharap dengan teman-teman kita semua, dengan orang-orang kita semua, kita harus satu komitmen bahwa SMK ini untuk menciptakan, karena ini waktu sudah siang, semoga nanti tersedia makan bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Ibu Mariana, makasih atas undangannya Ibu. Dan yang terhormat kepada Kepala SMK Negeri 1 Blitar Hilir, Pak Heri Wijaya ya. Dan Kepala SMK Negeri 1 Blitar Hulu, Pak Vero yang luar biasa sudah bersedia hadir. Dan kepada kawan-kawan rekan-rekan yang sudah siap sedia mengikuti IHT pada hari ini, terima kasih atas kesempatannya semuanya. Salam hormat dari saya bagi Bapak Ibu semuanya. Aduh, luar biasa pada hari ini. Ucapkan puji dan syukur akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya nyatakan IHT pada hari ini dinyatakan dibuka. Kepala jurusan di SMK Negeri 1 Sekadal. Kemudian beliau juga Ketua Pengelola sekaligus Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Blitar. Beliau juga seorang guru penggerak, tetapi bagi saya pribadi Bapak Ibu, beliau ini bukan guru penggerak, tapi guru pelari. Karena apa Bapak Ibu? Karena semangatnya yang luar biasa, khususnya untuk kami para pendidik di SMK Negeri 1 Blitar ini. Semoga semangat beliau yang luar biasa hari ini bisa menular ke kita yang hadir di sini. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama adalah refleksi pembelajaran kurikulum merdeka. Oh, udah yang sudah kok tadi kan
kesepakatannya. Ini kan sudah ada kesepakatan. Masih ada kan kesepakatan belajar kita Bapak dan Ibu? Saling menghargai, aktif, apalagi ada satu yang belum kayaknya nih. Pak. Saling menghargai itu boleh juga ya, tepat waktu boleh saling menghargai juga kan? Iya, berarti boleh ya. Artinya berhentinya tepat waktu, mulainya juga tepat waktu. Oke. Pak Daud, gimana Pak Daud? Oke, jadi Pak Daud, tolong diingatkan teman-teman kita semua untuk kesepakatan belajar ya. Artinya Bapak dan Ibu mohon sampahnya tidak dibuang sembarangan, mohon tidak menghidupkan handphone jika tidak diperlukan sangat dalam pembelajaran kita. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan ini sama tolong. Di sini tidak ada yang pandai. Kebetulan saja saya ngisi esai lulus jadi guru penggerak dan boleh jadi narasumber. Itu ya kebetulannya ya. Itu ya. Kemudian lahir duluan. Jadi rambut putih kan. Kalau dibanding Pak Bero saya masih senior dari Pak Bero ya. Karena ini muda dari saya jauh ya. Walaupun beliau pernah jadi rekan saya ya. Jadi saya mau cerita ada hal yang lucu dulu sebelum kita mulai. Jadi Pak Bero ini walaupun dia junior kalau dari segi kedinasan, tapi senior saya di SMK. Jadi ada tradisi di SMK Negeri 1 Sukado untuk waka kesiswaan. Waka kesiswaan itu di SMK Negeri 1 Sukado tidak dipilih oleh kepala sekolah, tapi dipilih oleh waka kesiswaan sebelumnya. Jadi Pak Bero ini dulu waka kesiswaan, waktu dia diangkat pindah ke Blitar Hilir, dia bilang sama Pak sekolah, Bu Ana tuh suruh jadi kesiswaan. Jadi tak ada nego-nego tuh oleh kepala sekolah, tak ada. Jadi itulah dia ya, ini luar biasa nih Pak Bero. Jadi walaupun junior tapi tetap senior saya kalau di SMK. Saya rasa yang paling senior kalau untuk urusan SMK memang Pak Bero. Jadi berbahagialah Bapak dan Ibu ya, yang di hilir dan di hulu ya, sudah perlu banyak. Nah, yang penting kita saling memahami apa poin-poin yang ada di kesepakatan belajar kita. Jadi Bapak Ibu kita benar. Bapak Ibu misalnya ada pertemuan kemudian ngomongin si A, si B, siswanya bermasalah, bukan hanya itu. Di sini kita menciptakan kader-kader dari satuan pendidikan itu. Jadi siapa yang dibentuklah 2 orang boleh, 3 orang boleh menjadi kader utamanya. Nanti baru mengajar teman-teman yang lain. Di sini isinya apa? Saling mengeluh kesahkan. Jadi di sini punya kader-kader ini memiliki satu kegelisahan yang sama, satu keunggulan yang sama, ataupun satu kebingungannya. Sehingga dari kader-kader ini sama-sama berembuk, bekerja sama, mencari sumber-sumber di luar dari satuan pendidikannya, sehingga mendapatkan. Yang untuk Anda, syaratnya ada. Ayo semangat Pak. Pak Daud, gimana Pak Daud? Ya, di pos lengkapnya. Nah, mantap. Kayaknya dia ilmu lengkap. Lengkapnya. Bawahnya. Pak Abang sama Pak siapa tadi sebenarnya? Pak siapa? Pak Yulenus. Oke. Bapak Ibu sudah menyelesaikan syarat tadi ya? Apa tadi syaratnya tadi? Sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka? Sudah? Oke, berarti sudah tidak ada masalah. Tapi ada satu masalah. Itu mengikuti webinar orang, sekolah bisa bikin webinar sendiri. Tapi satu syaratnya, Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik komunitas belajar. Saya sudah selesai, tapi saya belum aksi nyata. Kenapa? Memang belum ada aksinya. Makanya saya tidak mau masukin. Iya. Jadi, ya, Bapak, Pak Bero, Pak Heri, satu orang silakan suruh menyelesaikan topik komunitas belajar. Satu orang saja cukup. Tapi kalau banyak-banyak nggak apa-apa, karena ilmunya yang penting sebenarnya. Ya. Nah, kalau sudah selesai itu, menyamakan pemahaman kita, saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk mengikuti kuis ini terlebih dahulu. Ya, saya kirimkan linknya. Ya, silakan klik di link yang sudah saya kirimkan di grup Bapak dan Ibu. Pak Ida tolong ketik kodenya Pak Ida 144557. Saking lancarnya internet, kalau kurang lancar di kota objek masing-masing silakan di kota masing-masing saja.
Di WA saya kirimnya di WA. Ibu bendahara terbaik. Bendahara terbaik. Apakah dibantu materinya atau bagaimana atau mengikuti urutannya? Ayo coba. Depan. Perkenalkan, nama saya Desi Krisdianti. Saya guru IPAS di SMK Negeri 1 Bintang Hilir. Dalam mengajar IPAS, biasanya saya lebih ke diskusi, Bu, ya. Karena kalau ketika diskusi presentasi, saya mengajarkan siswa untuk belajar mereka memberikan pendapat mereka tentang apa yang mereka ketahui terlebih dahulu. Setelah itu baru ada hubungan timbal balik antara teman, saling bertanya. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk memberikan praktek biasanya. Itu yang saya ajarkan di sekolah kami di SMK. Kan di IPAS itu ada dua ya, ada sosialnya. Iya, kalau ini saya lebih ke banyak ke ini sih, Bu, ke biologinya. Alasan itu? Karena kalau ke sosialnya kan sama sih, Bu, sebenarnya. Karena kalau ke misalnya ke makhluk hidupnya berkaitan dengan lingkungan, langsung saya praktekkan biasanya kami langsung belajar dari lingkungan. Bukan alasannya karena ibu tidak menguasai ilmu sosial gitu ya? Bukan. Oh, bukannya. Oke, tepuk tangan untuk ibu. Ada Bapak Ibu yang guru matematika? Bu Betty. Yang dari Hulu siapa? Pak Rudi. Oh, mana dia? Oh. Apa? Kemudian bagaimana cara ibu menyampaikannya ke siswa dan mengapa ibu melakukan hal tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suaranya lagi. Nama saya Betty dari SMK Negeri 1 Bintang Hilir. Nama kami terlalu panjang. Ya. Dalam pembelajaran matematika yang biasa saya lakukan dari kelas 10 sampai kelas 12, saya menerapkan sistem belajar diskusi. Jadi peserta didik ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka itu menjelaskan materi, memberikan soal. Nanti teman-teman kelompok yang lainnya itu mendengarkan serta memberikan timbal balik. Jadi dari siswa untuk siswa, bukan dari guru untuk siswa. Karena biasanya peserta didik ini lebih paham atau mengerti dengan bahasa teman-teman mereka. Karena biasanya kan guru kan menggunakan bahasa yang tinggi dan sulit dipahami oleh peserta didik. Jadi saya punya ide seperti itu karena mereka lebih paham dengan bahasa teman-teman mereka dan lebih enak untuk berkomunikasi. Kalau dengan guru biasanya peserta didik takut. Apa yang mau saya tanyakannya? Kalau ditanya sudah paham, diam. Belum paham, diam. Jadi lebih bagus seperti itu kalau menurut saya ya. Karena untuk komunikasi mereka lebih lancar, lebih enak gitu. Jadi suasana kelas juga lebih enak. Seperti itu. Boleh saya tahu satu saja materi yang ibu ajarkan? Satu materi. Contohnya saja itu matriks. Ya, itu pembelajaran salah satu ya. Semua mata pelajaran sebut. Saya terapkan semua mata pelajaran di kelas 10 sampai kelas 12. Tapi ke intinya sih yang lebih banyak diskusinya itu di kelas 12. Kalau saya nih kalau saya benar Bu, karena saya memang nggak suka matematika ya, jadi saya nggak ngerti apa itu matriks, bentuknya seperti apa, kegunaannya untuk apa. Bisa Ibu jelaskan? Kalau matriks sendiri ini dia sebenarnya ada hubungannya dengan statistika, ya, dari hitungan seperti data kelompok atau data tunggal, cuma dibuat dalam bentuk matriks. Nah, matriks ini lebih rumit lagi dari namanya statistika gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kan kayak kita menghitung data kelompok seperti kelompok pertanian atau kelompok sensus penduduk, nah seperti itu. Cuma dituangkan dalam bentuk matriks dan ini lebih rinci lagi lah Ibu. Gitu. Kalau statistika kan hanya bagian dasar-dasarnya saja. Nah, kalau matriks ini lebih ke intinya lagi dan mungkin lebih ribet lagi sih dalam penyelesaiannya gitu. Oke, dari penjelasan Bu Betty, yang tidak suka matematika paham apa itu? Pada tahun ini berapa jumlah pertanian, lalu untuk kedepannya berapa jumlah pertanian yang kita perlukan. Jadi
jadi dibuat data statistiknya dimasukkan lagi ke dalam materi. Oke, sudah lebih nyaman ya Bapak Ibu? Sudah lebih nyaman atau malah tambah pusing? Dengarnya lebih nyaman. Oke, Bu, tadi kan kami satu lagi kelompok yang lebih kecil, hasil panen Bu. Anak-anak kita berikan contoh untuk berdasarkan statistik hasil panen. Apa korelasinya hasil panen itu dengan upaya mereka? Iya, hasil panen yang dibuat statistik itu apa korelasinya dengan upaya anak-anak kita? Nah, kira-kira mereka nanti pikirnya apa nih gitu? Atau yang lain ya, kalau hasil panen, alat pertanian tadi jumlah alat juga boleh. Ya. Iya, siap. Jadi gini Bu, mungkin saya lebih sederhanakan, Ibu mengajak anak-anak Google Translate ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Eva Elena. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMK 1 di Takbulu. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, biasanya saya menggunakan praktik, misalnya capaiannya itu misalnya membaca atau berbicara. Jadi saya gunakan materi itu sesuai dengan tujuannya. Misalnya kalau membaca, misalnya pada teks, siswa diharapkan bisa membaca sebagian teks yang dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau berbicara, misalnya dibuatkan dialog. Jadi siswa itu masing-masing berdialog menggunakan bahasa Inggris. Sama nggak Bu materinya untuk RPL dan mekanisasi pertanian? Teksnya sama nggak? Kalau teks itu sama. Ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk Bu Eva. Kayaknya guru kita nih hebat ya. Oh, maksudnya tuh speakingnya bagus semua. Ya. Udah guru. Oke, Bapak dan Ibu, kalau nggak bisa jangan diajarkan. Ya, contoh misalnya apa Pitagoras ya? Ya, koreksi kalau saya salah, karena saya memang tak suka matematika. Ya, agak sedikit tahu saya itu hanya Pitagoras. Pitagoras itu bisa mengukur apa? Panjang. Apalagi Pak bisa diukur dengan Pitagoras? Segitiga ya, segitiga anak. Bapak kalau ngajarin segitiga, ngajak anak-anak kemana Pak? Tidak kemana-mana. Mengenai mengajar bahasa Inggris, saya telah melakukan berbagai strategi dengan karakter anak yang luar biasa. Apalagi kalau kita tahu bahwa SMK itu anaknya unik-unik, ya. Tidak seperti kebanyakan yang SMA. Jadi mereka tidak terlalu suka teori, Bapak Ibu. Jadi saya biasanya punya strategi itu membantu anak, ya, karena kita tahu anak-anak di daerah kita itu membaca saja untuk bahasa Inggris itu masih sangat jauh. Ya, jadi saya anak-anak bisa bawa ke sekolah dalam hal membantu mereka untuk paling tidak paling tidak untuk membantu mengucapkan dengan benar, ya, tanpa harus saya kuat begitu. Nah, di situ saya pikir lumayan